agama itu lahir sebagai satu kemudahan dan ingin memudahkan kehidupan kita gitu. Nah, kalau di bawah tasawuf nggak mungkin. Begitu juga yang hijrah. Kalau yang hijrah dikasih tasawuf langsung belum apa-apa dipapar kita. Wah, ini bid'ah, ini sesat, ini tidak ada dalam referensi agama kami. Oleh karena itu perlu pendekatan bahasa konseptual yang bisa lebih aware terhadap mereka. Karena itu kemudian dibungkus oleh saya misalnya dengan terminologi Islam cinta. Islam cinta itu kan intinya sebenarnya tasawuf. Cinta sebagai ruh tasawuf kemudian digabungkan dengan terminologi Islam, dijadikanlah Islam cinta yang kemudian itu jadi metode dalam mendekati dua kelompok ini. Dan ternyata sejauh ini relatif tidak pernah menemukan penentangan dari dua kelompok itu, sama-sama disukai oleh dua kelompok itu. Jadi poin pertama yang ingin saya sampaikan, pentingnya mengidentifikasi masalah dari setiap segmen yang menjadi garapan kita, dan yang kedua pentingnya pendekatan yang tepat terhadap generasi tersebut. Pendekatan yang salah itu akan menyebabkan konten tidak diterima dengan baik. Ingin alim tapi takut jadi zolim gitu. Takut jadi zolim maksudnya zolim kepada dirinya sendiri. Saya pernah didatangi oleh seseorang, saya itu mau keluar untuk pacaran, ternyata pacaran katanya haram. Waduh, ya sudah saya nonton bioskop katanya haram. Ya sudah pulang saya gitaran main musik juga haram. Saya ambil alat lukis, saya mau ngelukis juga haram. Ya sudahlah saya terlentang main game PUBG, ternyata PUBG juga haram gitu. Ya sudah saya kehausan, saya mau ngambil minuman di kulkasnya nggak ada label halal. Jadi haram juga gitu. Artinya jadi alim itu seolah-olah sulit, padahal agama itu lahir sebagai satu kemudahan dan ingin memudahkan kehidupan kita gitu. Makanya bagi saya kuncinya adalah bagaimana menjadi alim agar tidak hulu, tidak kebablasan ke sana kemari. Kuncinya adalah jangan salah pilih guru dalam bentuk referensi ataupun guru dalam bentuk orang gitu. Jangan salah pilih guru. Biasanya orang-orang yang baru kenal Islam itu diarahkan untuk berguru kepada ustadz-ustadz sunnah. Namanya ustadz-ustadz sunnah. Ini lagi-lagi soal pendekatan yang menurut saya penting. Saya bilang, ada orang tanya, Habib belajar ke ustadz sunnah boleh nggak? Loh, kata saya, jangankan belajar ke ustadz sunnah. Saya itu belajar ke iblis tentang ketidakputusasaannya dalam mengganggu orang lain. Kok cuma belajar ke ustadz sunnah? Ya nggak apa-apa lah, kata saya, belajar ke ustadz sunnah itu. Ambil hikmah dari mana saja. Cuma, kata saya, sebelum belajar ke ustadz sunnah, belajar dulu ke ustadz wajib. Karena yang wajib dulu, baru yang sunnah. Nah, apa itu ustadz wajib, kata saya? Intinya ini kalau mau jadi ahli, belajar kepada ustadz wajib. Ustadz wajib itu, pertama dia menjelaskan tentang dua hal. Dua hal yang pokok, pondasi sebelum, kata Ustadz Aiza, ngomongin hukum, ngomongin perang di Madinah, di Mekah. Ngomongin dua hal. Pertama, akhlak yang agung. Yang kedua, rahmat, cinta kasih. Kemudian disampaikan dengan 3 metode yang diajarkan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Yang pertama, sebarkan Islam dengan kegembiraan. Intinya, kalau Anda pengen alim, masuk ke satu majelis, pulang-pulang, Anda jadi takut, gak gembira hidupnya, Anda tinggalkan majelis itu. Pulang-pulang takut, mau gini takut, mau gitu takut. Itu berarti bukan majelis yang dikehendaki Nabi. Kemudian yang kedua, mempersatukan, bukan mencerai-beraikan. Jadi kalau datang ke majelis, kemudian tiba-tiba, oh kalau yang nggak berkerudung nggak usah ditemenin. Oh mulai besok jangan nongkrong lagi. Oh mulai besok harus wajib berkerudung. Siap gak siap Anda harus berkerudung. Oh yang itu kafir, oh yang itu bid'ah. Oh kalau ketongkrongan itu nggak benar, itu tinggalkan sudahlah. Tongkrongan yang apa, ustadz atau pengajian yang seperti itu tidak sesuai dengan yang dikehendaki Nabi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah mempermudah, jangan mempersulit. Kalau Anda pulang pengajian, hidup Anda jadi sulit, itu tinggalkan sudah pengajian. Yang tadi,
yang dulu-dulu enak gitu jadi haram sekarang gitu. Karena sesuatu yang nggak jelas gitu. Dia referensinya nggak jelas. Dari dulu kalau memang itu haram, sudah dari dulu kita dengar hal itu gitu. Jadi kalau hidup kita jadi sulit, maka tinggalkan majelis itu. Itu kuncinya menjadi alim yang enak. Kuncinya adalah hati. Rasakan ketika pulang majelis jadi ribet hidup kita karena kita beragama, itu sudah pasti salah total. Karena kenapa? Karena kamu sebagai manusia dihargai oleh Allah. Hammer gak langsung diharamkan kok. Ya kalau sholat jangan hammer dulu lah, jangan mabuk. Gak enak ketemu Allah dalam keadaan mabuk. Nanti aja lah homernya. Baru kemudian diharamkan mutlak. Kita juga sebagai manusia disebut ayat oleh Allah, disebut pertanda oleh Allah. Jadi dihargai diri kita. Karena itu saya selalu mengatakan pendekatan kita bukan hanya hukum kepada anak muda, tapi solusi. Makanya perlu algoritma yang soleh. Saya punya satu konten, algoritma itu harus soleh seperti kata Gus Romzi. Berkumpullah dengan orang soleh, itu maksudnya beralgoritma lah dengan orang soleh juga di masyarakat digital. Jadi pada akhirnya menjadi alim itu yang semanusiawi mungkin. Jangan sampai kemudian merubah pribadi kita sebagai manusia gitu, dengan segala identitas yang melekat kepada diri kita.